Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Eko Putra Dorongan Syakir. Di sini saya akan menjelaskan notulensi aplikasi Minute of Meeting pada modul karyawan dan pimpinan studi kasus Fakultas Ilmu Terapan Universitas Telkom University. Nah, sebelum saya menjelaskan aplikasi ini, di sini saya akan menjelaskan dulu latar belakang semua. Nah, latar belakang. Rapat adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau kelompok yang digunakan sebagai media komunikasi, media penyelesaian masalah, media pembuatan keputusan yang dilakukan agar tercapai sebuah tujuan bersama dan mufakat dari sebuah permasalahan atau problem. Kemudian, meskipun demikian, di sini masih terdapat beberapa permasalahan dalam prosesnya, yaitu dalam mendapat undangan dari rapat tersebut, dalam membuat penugasan, dalam pengajuan rapat, dan dalam melihat hasil-hasil rapat atau notulensi itu masih menggunakan via WhatsApp. Nah, di sini kami membuat sebuah aplikasi yang akan menghandle permasalahan tersebut. Kemudian rumusan masalah. Nah, di sini pertama, dalam menerima undangan. Di sini bagaimana kami memfasilitasi karyawan atau dosen dalam menerima undangan rapat. Yang kedua, di sini bagaimana memfasilitasi karyawan atau dosen dalam pengumpulan tugas yang hasil rapat tersebut. Pengumpulan tugas hasil dari rapat sebelumnya. Dan kemudian di sini yang ketiga, yaitu bagaimana memfasilitasi pimpinan atau atasan dalam membuat pengajuan rapat. Dan yang terakhir, di sini bagaimana memfasilitasi karyawan, pimpinan maupun karyawan-karyawan yang ada di fakultas itu dalam melihat notulensi rapat, dan tujuannya itu bisa membuat aplikasi yang bisa menghandle semuanya. Nah, bahasan masalah di sini hanya untuk rapat EPT tentang pengumpulan tugas dan konfirmasi undangan. Yang ketiga, belum bisa menangani ruangan rapat. Yang keempat, satu user dan satu persona. Alat penunggu pembuatan aplikasi. Kemudian ini merupakan proses bisnis dari existing yang terjadi sekarang. Ada pemberitahuan rapat, yaitu adalah undangan rapat dan penugasan rapat, ada mengajukan rapat dan melakukan melihat notulensi. Nah, ini adalah proses bisnis yang kami rancang, mulai dari konfirmasi keadaan rapat, mulai dari membuat penugasan rapat, mengajukan pengajuan rapat, dan melihat dan membuat notulensi. Nah, ini merupakan user diagram. Di sini ada 3 user. Nah, user yang saya sendiri adalah karyawan dan pimpinan, dan sekretaris itu adalah bagian dalam. Di sini ada fungsionalitas konfirmasi undangan rapat, ada submit progres tugas, ada download notulensi yang bisa dilakukan oleh karyawan dan pimpinan juga, dan lihat progres penugasan itu bisa dilakukan pimpinan, dan input pengajuan rapat itu dilakukan oleh pimpinan juga. Dan ini merupakan IRD dari aplikasi kami. Nah, kita langsung ke aplikasi. Nah, untuk aplikasi pertama, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pimpinan membuat perintah rapat. Ini langsung buat perintah rapat, ajukan rapat prasidang 2. Tanggal multimedia undang ternyata sudah ada rapat bentrok. Jadi kalau misalnya ada rapat di pada tanggal tersebut, maka akan keluar rapat bentrok. Kita rapat prasidang 2. Multimedia. Nah, kemudian, di sini sudah terkirim rapatnya. Kemudian nanti akan masuk ke bagian sekretaris.
Nah, sekretaris ini namanya Ramos. Nah, sekretaris itu nanti akan mendapatkan pesan begini. Ini rapat undangan rapat persidangan buat undangan rapat. Serta rapatnya ini biasanya adalah sekretaris sendiri buat undangan rapat. Nah, kemudian kita masuk ke bagian tampil karyawan. Nah, di karyawan ada masuk di mailbox, ada pesan, itu undangan rapat persidangan 2. Di sini statusnya kalian belum dijawab, kemudian kita hadir. Nah, ini adalah fungsionalitas dari undangan rapat tersebut. Sudah hadir. Nah, kemudian di sini fungsionalitas dari bagaimana mensubmit tugas tersebut. Sampai tugas yang diberikan di rapat persidangan. Jadi nanti kalau jika ada tugas baru akan muncul di sini dari bagian penyatama, nanti dikirim akan masuk ke bagian list tugas. Nah, jika mau upload tugas mudah, hanya langsung menguploadnya seperti ini saja. Belum dibuat submit. Nah, ini adalah bagian dari melihat undangan, menerima undangan sama melakukan submit penugasan. Kemudian di sini bisa melihat pengajuan rapat sudah, unit penugasan sama undangan rapat sudah. Di sini notulensi lagi. Dalam melihat notulensi tadi, pertama bagian sekretaris membuat notulensi terlebih dahulu. Nah, ada rapat persidangan 2 ini. Oh iya, dijawab dulu. Jadi PIC ini kan tadi ada PIC dari rapat yang sebelumnya itu. Jadi sebelum ini harus dijawab dulu, baru bisa membuat notulensi. Bagian pertama. Notulensi. Rapat persidangan 2. Oke. Buat jadwal persidangan 2. Nah, persidangan. Baru ini saat minggu depan baru. Nah, di sini ada, ini sebenarnya tadi itu yang di undang-undang rapat di sini. Jadi yang muncul sini otomatis muncul sendiri tanpa dibuat lagi buat notulensi. Nah, buat notulensi. Ya, si sekretaris sudah membuat notulensi. Kita bisa untuk melihat notulensi dari rapat tersebut, kita bisa melihatnya di sini. Rapat persidangan 2 ada di sini tadi. Oke, rapat persidangan 2. Nah, ini tadi. Jadi si karyawan bisa melihat notulensi yang tadi dibuat oleh sekretaris dan juga bagian pimpinan juga ini rapat persidangan 2. Nah, dia bisa melihat hasil dari rapat tersebut. Dan juga tadi penugasan yang dikerjakan oleh si karyawan tadi akan masuk ke sini. Word-nya sudah dibuat, yang tadi catatannya.
Kemudian nanti kalau misalnya sudah selesai, nanti kalau misalnya lagi dikerjakan akan masuk di progres ini. Di sini ada tampilan-tampilan belum dikerjakan, belum selesai. Dan kalau misalnya sudah selesai dikerjakan oleh si karyawan, maka akan masuk ke daftar riwayat penugasan dan bisa. Oke, mungkin itu saja aplikasi dari yang bisa saya jelaskan dari aplikasi saya. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.